Seorang istri bahagia bernama Rahma, ditalak suaminya, Rizky, secara tiba-tiba saat arisan desa. Dipermalukan di depan semua orang, ia harus bangkit dari keterpurukan. Namun, saat Rizky terpuruk dan bersujud memohon maaf, akankah Rahma memberinya kesempatan kedua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Siang itu, suara tawa dan obrolan riuh memenuhi rumah Bukades di desa Mekarsari. Arisan bulanan kali ini terasa begitu istimewa bagiku. Rahma mengenakan gamis hijau sage favoritku dan hijab motif bunga yang senada, aku duduk di antara ibu-ibu lain, menanti giliran nama yang akan keluar. Jantungku berdebar tak karuan, sebab hari ini adalah giliranku mendapatkan uang arisan. Alhamdulillah, yang keluar namanya Rahma. Seru Bukades, diiringi tepuk tangan meriah dari seluruh ibu yang hadir. Senyumku mengembang lebar. Aku membayangkan uang itu akan kugunakan untuk membeli kulakan sembako baru di warung kecil kami. Itu adalah impian sederhana yang telah kubangun bersama Rizky, suamiku, selama 5 tahun pernikahan. Aku baru saja berdiri untuk mengambil amplop berisi uang, ketika tiba-tiba, suasana riuh itu mendadak hening. Semua mata menoleh ke arah pintu. Rizky, suamiku, berdiri di sana. Ia mengenakan kaos oblong lusuh, wajahnya kaku, dan matanya memancarkan aura dingin yang tak pernah kulihat sebelumnya. Ia tidak tersenyum, bahkan tidak menyapa. Rizky melangkah masuk. Setiap langkahnya terasa berat dan mencekam. Ia tak melirikku sedikitpun, seolah aku tak ada. Ibu-ibu arisan saling berpandangan, bingung dengan kehadirannya yang tiba-tiba. Suasana yang tadinya hangat, kini berubah menjadi dingin dan canggung. Ia berhenti tepat di hadapanku. Matanya menatapku dengan tatapan kosong, tanpa sedikitpun kehangatan yang dulu selalu kudapatkan. Aku mencoba tersenyum, berharap ia akan memberiku senyuman balasan, tapi yang kudapat hanyalah tatapan yang terasa asing. Kemudian, bibirnya terbuka. "Maaf mengganggu, Bu Ibu," ucapnya dengan suara datar. "Saya hanya ingin mengumumkan sesuatu." Seluruh mata kini tertuju padanya. Aku mengerutkan kening, tak mengerti apa yang akan ia umumkan. Pikiranku berkelana, mungkinkah ini kejutan kecil darinya? Namun, kalimat selanjutnya yang keluar dari mulutnya bagaikan petir di siang bolong. "Rahma," panggilnya, suaranya naik 1 oktav, terdengar lebih tegas. "Aku menjatuhkan talak padamu. Duniaku hancur. Bukan lagi kepingan, melainkan bubuk." Amplop di tanganku terjatuh, uang arisan berhamburan di lantai. Aku mematung, tubuhku terasa kaku dan mati rasa. Bisikan-bisikan langsung terdengar di sekitarku, memecah keheningan yang memilukan itu. Aku melihat wajah-wajah terkejut, bingung, dan penuh rasa iba. Ada juga yang menatapku dengan sorot mata menghakimi. Aku merasakan seluruh darah di tubuhku seolah menguap. Panas, perih, dan malu. Aku hanya bisa menatap Rizky, berharap ia akan tertawa dan mengatakan ini hanyalah lelucon. Tapi Rizky tak tertawa. Ia tak berkedip. Setelah mengucapkan talak itu, ia berbalik dan melangkah keluar dari rumah Bukades. Ia tidak memberiku penjelasan, tidak mengucapkan kata maaf, atau bahkan melirikku lagi. Ia meninggalkanku di tengah keramaian, dengan hati yang hancur dan air mata yang mulai menggenang. Aku tak peduli dengan uang arisan yang berserakan. Aku tak peduli dengan tatapan puluhan pasang mata yang menusuk. Yang kuinginkan hanyalah menghilang dari sana. Aku berlari keluar, air mata membanjiri wajahku, membasahi hijabku. Punggungku terasa panas, seolah ribuan mata masih menatapku, penuh rasa kasihan dan keheranan. Aku terus berlari, tak tahu kemana tujuanku. Yang jelas, aku harus menjauh dari semua itu.
Aku hanya ingin menangis, menjerit sekeras-kerasnya, dan bertanya pada diriku sendiri, apa salahku? Kenapa Rizky setega ini menjatuhkan talak padaku? Aku terus berlari, menembus terik matahari desa Mekarsari, tak peduli dengan pasang mata yang menatap ke arahku. Aku berlari hingga mencapai warung sembako kami. Di sana, aku melihat Rizky sedang mengunci warung itu. Ia melihatku, namun lagi-lagi, tak ada ekspresi di wajahnya. Kenapa? Kenapa kau lakukan ini padaku? Di depan banyak orang? Tanyaku, suaraku serak karena isak tangis. Ia menoleh, wajahnya masih datar. Aku sudah tidak ingin hidup bersamamu. Kau tidak perlu tahu alasan aku menjatuhkan talak. Jawabnya dingin, seolah aku adalah orang asing yang baru ia temui. Sakitnya tak terbayangkan. Ia tidak hanya menghancurkan pernikahan kami, tapi juga menghancurkan harga diriku di depan seluruh desa. Rasanya seperti ribuan jarum menusuk-nusuk seluruh tubuhku. Aku ambruk di depan warung, memeluk lututku, dan menangis tak terkendali. Rizky tidak menghiburku. Ia tidak peduli. Ia hanya menatapku sejenak, lalu pergi begitu saja, menghilang di ujung jalan. Aku ditinggal sendirian, menangis di depan warung kami yang kini terasa asing. Kabar aku ditalak menyebar bak api di Padang Ilalang. Dalam hitungan jam, seluruh desa sudah tahu. Malam itu, aku hanya bisa bersembunyi di dalam kamar, mematikan lampu, membiarkan kegelapan merangkulku. Aku tak sanggup menghadapi tatapan kasihan, bisikan-bisikan, dan pertanyaan yang terus menghantuiku. Esok paginya, rumah kami sudah ramai dengan tetangga yang datang berkunjung. Wajah-wajah yang tadinya tertawa bersamaku kini menatapku dengan iba. Aku tahu mereka datang untuk menghibur, tapi tatapan mereka justru membuatku merasa semakin kecil. Rahma yang sabar ya, kata Bu Kades, memelukku erat. Kamu kuat. Namun, aku tidak merasa kuat. Aku merasa lemah, tak berdaya, dan malu. Aku merasa seluruh kehormatanku telah dihancurkan oleh pria yang dulu berjanji akan menjagaku. Aku hanya bisa terdiam, tak mampu menjelaskan apapun, karena aku sendiri pun tak tahu alasannya. Malam itu, dengan sisa-sisa keberanian yang kumiliki, aku memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuaku, meninggalkan semua puing-puing kehancuran ini. 2 hari setelah kejadian memilukan itu, dengan hati yang hancur dan air mata yang tak henti mengalir, aku memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuaku. Rumah yang terletak di desa tetangga, Desa Sukamakmur, yang jaraknya tak seberapa jauh dari Mekarsari. Aku tahu kepulanganku ini akan membawa kabar buruk, namun aku tak punya pilihan lain. Aku tak sanggup lagi berlama-lama di rumah yang penuh kenangan pahit itu. Ayah dan ibu menyambutku dengan wajah cemas. Mereka sudah mendengar desas-desus tentang apa yang terjadi, berkat mulut-mulut tetangga yang memang cepat menyebarkan berita. Begitu melihatku, ibu langsung memelukku erat. Air matanya tumpah ruah. Aku tak perlu berkata apa-apa, ibu sudah tahu betapa hancurnya hatiku. Rahma, nak, kenapa bisa begini? Suara ibu terdengar serak, dipenuhi kepedihan. Aku hanya bisa menangis di pelukannya, tak mampu menjawab. Ayahku, dengan wajah muram, hanya bisa mengelus punggungku, berusaha menenangkan. Malam itu, kami duduk bersama di ruang tengah. Aku menceritakan semuanya, dari awal sampai akhir, tentang bagaimana Rizky dengan dingin menjatuhkan talak di depan seluruh ibu-ibu arisan, tanpa alasan yang jelas. Ayahku mengepalkan tangan, raut wajahnya menunjukkan amarah yang tertahan. Beraninya Rizky memperlakukanmu seperti ini, nak. Ayah akan menemuinya besok, ucap ayah dengan nada tegas. Aku menggeleng lemah. Percuma, yah. Rizky bahkan tidak mau menatapku. Dia sudah tak menganggapku ada. Ibu menatapku sendu. Sudahlah, Rahma. Mungkin memang ini jalan dari Allah. Kita harus ikhlas. Meskipun hatiku masih bergolak,
Kata-kata ibu sedikit menenangkan. Aku tahu, aku punya keluarga yang selalu mendukungku, dan itu adalah salah satu kekuatanku. Hari-hari pertamaku di rumah orang tua terasa sangat berat. Setiap pagi, aku terbangun dengan dada sesak, menyadari bahwa hidupku kini sudah berubah drastis. Stigma, wanita yang ditalak, seolah menempel erat padaku, dan aku merasa malu setiap kali berpapasan dengan tetangga. Beberapa tetangga di desa Sukamakmur juga mulai berbisik-bisik. Rahma pulang dengan wajah sedih, pasti ada masalah. Katanya ditalak suaminya, loh, padahal dulu mesra sekali. Aku mencoba tak mempedulikan omongan mereka, namun kadang-kadang, bisikan itu menusuk hingga ke relung hatiku. Aku sering membantu ibu di dapur atau di kebun, berusaha mengalihkan perhatian dari rasa sakit. Namun, setiap kali aku melihat pasangan suami istri berjalan beriringan, atau mendengar tawa anak-anak kecil, hatiku kembali teriris. Impian untuk memiliki keluarga kecil yang bahagia bersama Rizky kini hanya tinggal angan. Ayah dan ibu berusaha keras untuk membuatku bangkit. Mereka mengajakku mengaji di mushola desa, bercerita tentang kisah-kisah kesabaran Nabi Ayub, dan mengingatkanku bahwa Allah tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Rahma, kamu masih muda. Hidupmu masih panjang, kata ayah suatu sore, saat kami duduk di teras rumah, menikmati senja. Jangan biarkan masalah ini menghentikanmu. Kamu harus kuat, nak. Kata-kata ayah itu perlahan mulai menyentuh hatiku. Aku tahu, aku tidak bisa terus-menerus terpuruk. Aku harus bangkit, demi diriku sendiri, demi ayah dan ibu yang selalu ada untukku. Tapi bagaimana? Dari mana harus memulai? Malam-malamku masih diwarnai tangisan, tapi frekuensinya mulai berkurang. Aku mulai membaca buku-buku agama yang dulu sering kubaca, mencari ketenangan dan pencerahan. Aku ingin menemukan kembali Rahma yang dulu, Rahma yang ceria dan penuh semangat. Aku sadar, ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari perjalanan baru, meskipun aku belum tahu akan membawaku kemana. Badai di kampung halaman ini memang menghantamku dengan keras. Namun aku yakin, setelah badai pasti akan ada pelangi yang indah. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan menyerah. Aku akan bangkit, menjadi wanita yang lebih kuat dan mandiri. Aku akan membuktikan pada diriku sendiri, dan mungkin juga pada Rizky, bahwa aku bisa berdiri tegak meskipun tanpa dirinya. Tekad itu mulai tumbuh perlahan, memadamkan sedikit demi sedikit bara kehancuran di dalam hatiku. Meskipun jalannya masih panjang dan berliku, aku harus memulai. Aku harus menemukan cara untuk menata kembali puing-puing kehidupanku yang berserakan ini. Minggu-minggu berlalu, dan aku perlahan mulai menemukan kekuatan. Dukungan tak henti dari ayah dan ibu adalah penyemangat utamaku. Mereka tak pernah lelah memberiku semangat, tak pernah memaksaku, hanya sabar menemaniku di setiap langkah. Aku tahu, aku harus bangkit demi mereka juga. Suatu pagi, saat membantu ibu membuat kue tradisional untuk dijual di pasar, tiba-tiba sebuah ide terlintas di benakku. Kue-kue buatan ibu selalu disukai banyak orang. Bagaimana jika aku mencoba mengembangkan usaha ini? Mengemasnya lebih menarik dan memasarkannya lebih luas? Aku menyampaikan ideku kepada ibu. Awalnya ibu ragu, khawatir aku akan kewalahan. Namun, ayah mendukung penuh. Coba saja, nak. Kalau tidak dicoba, kita tidak akan tahu, kata ayah. Dengan restu mereka, aku pun mulai bergerak. Modal awalnya tidak banyak. Aku menggunakan sebagian uang arisan yang kudapatkan di hari nahas itu, ditambah sedikit tabungan dari ayah dan ibu. Aku mulai mencari resep-resep kue tradisional lain yang bisa dibuat, mempelajari cara mengemas yang menarik, dan bahkan mencoba membuat logo sederhana untuk produkku. Namanya, Dapur Rahma. Aku ingin menunjukkan bahwa dari dapur sederhanaku ini, aku bisa menghasilkan sesuatu yang berarti. Aku mulai membuat berbagai jenis kue, dari kue lapis,
onde-onde, hingga bolu kukus. Setiap hari, aku bekerja keras, belajar dari setiap kegagalan. Sahabatku, Kirana, yang tinggal di desa sebelah, juga banyak membantuku. Kirana adalah teman sejak kecil, selalu ada di saat suka maupun duka. Dialah yang pertama kali membantuku mempromosikan kue-kueku di grup-grup pengajian dan arisan yang ia ikuti. Rahma, jangan menyerah. Kamu punya potensi besar, kata Kirana suatu hari saat membantuku mengemas kue. Lihat, kue buatanmu enak sekali. Pasti laris manis. Kata-kata Kirana adalah vitamin bagiku, memberiku semangat tambahan. Perlahan tapi pasti, dapur Rahma mulai dikenal. Pesanan mulai berdatangan, tidak hanya dari tetangga desa, tapi juga dari desa-desa sekitar. Aku bahkan mulai menerima pesanan untuk acara-acara hajatan dan pengajian. Aku harus bangun sangat pagi, terkadang sampai larut malam, untuk menyiapkan semuanya. Lelah memang, tapi aku merasakan kebahagiaan yang berbeda. Kebahagiaan karena bisa menghasilkan uang sendiri, kebahagiaan karena bisa berkreasi, dan kebahagiaan karena merasa berguna. Aku tidak lagi Rahma yang terpuruk dan patah hati, aku kini Rahma yang berjuang dan mandiri. Hijabku yang dulu sering kusut karena tangisan, kini selalu rapi dan bersih, menemaniku beraktivitas di dapur. Aku merasa lebih percaya diri, lebih kuat. Rasa sakit karena ditala itu memang belum sepenuhnya hilang. Namun kini sudah tertutup oleh semangat baru dan kesibukan. Aku belajar banyak hal dari proses ini. Belajar tentang kesabaran, keuletan, dan kepercayaan pada diri sendiri. Aku juga belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada orang lain, tapi pada bagaimana kita menyikapi hidup dan bersyukur atas apa yang kita miliki. Setiap keuntungan yang kudapatkan, aku sisihkan sebagian untuk modal, sebagian untuk membantu orang tua, dan sebagian lagi untuk tabungan masa depanku. Aku tidak lagi memikirkan rizki. Fokusku kini adalah bagaimana mengembangkan dapur Rahma, agar bisa semakin maju dan bermanfaat bagi banyak orang. Aku sadar, perjalanan ini masih panjang. Ada banyak tantangan yang mungkin akan kuhadapi. Tapi aku tidak takut. Aku punya Allah, aku punya keluarga, dan aku punya semangat yang membara. Aku akan terus melangkah maju, membuktikan bahwa seorang wanita yang pernah jatuh bisa bangkit kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Inilah aku, Rahma. Wanita berhijab yang tak lagi takut menghadapi badai kehidupan. Aku sudah menemukan jalanku sendiri. Kehidupan Rahma sebagai pengusaha kue rumahan semakin menunjukkan perkembangan yang positif. Dapur Rahma kini sudah memiliki beberapa pelanggan setia dan pesanan yang terus berdatangan. Namun, di balik keberhasilannya, bisikan-bisikan tak sedap mulai kembali berhembus, terutama dari desa Mekarsari, tempat ia dan Rizky dulu tinggal. Kabar mengenai kemandirian Rahma dan kesuksesan kecil dapur Rahma ternyata sampai juga di telinga Rizky dan keluarganya. Bukannya turut senang, beberapa tetangga yang dekat dengan keluarga Rizky justru mulai menyebarkan rumor-rumor tak bertanggung jawab. Lihat Rahma itu, baru juga ditalak sudah bisa hidup senang. Jangan-jangan memang dia yang punya simpanan, bisik seseorang di warung kopi. Pantas saja Rizky menjatuhkan talak. Mungkin memang ada yang tidak beres, sahut yang lain, dengan nada menghakimi. Fitnah-fitnah itu cepat menyebar, bahkan sampai ke telinga Kirana. Kirana, yang sangat mengenal Rahma, tentu saja marah besar. Ia mencoba meluruskan, membela sahabatnya, namun suara sumbang itu terlalu banyak. Rahma, kamu tidak perlu pedulikan mereka. Mereka hanya iri dengan kemajuanmu, kata Kirana kepadaku suatu sore, saat ia mengunjungiku. Aku hanya menghela napas panjang. Aku sudah menduga ini akan terjadi, Kirana, tapi rasanya tetap saja sakit. Aku tahu, sebagian dari bisikan itu mungkin berasal dari orang-orang yang memang tidak suka melihatku bangkit. Atau mungkin juga,
Ini adalah upaya untuk menutupi kesalahan Rizky di mata masyarakat. Aku berusaha untuk tidak ambil pusing, fokus pada usahaku dan kehidupanku sendiri. Sementara itu, kehidupan Rizky di desa Mekarsari juga mulai menunjukkan perubahan yang kurang menyenangkan. Setelah menjatuhkan talak padaku, Rizky memang sempat merasa lega dan bebas. Ia sering terlihat nongkrong bersama teman-temannya hingga larut malam, menghabiskan uang hasil warisan kecil dari ibunya. Warung sembako kami yang dulu, kini terbengkalai. Rizky tidak mengurusnya lagi. Ia menjual beberapa barang dagangan dengan harga murah, menghabiskan modalnya begitu saja. Ibunya sudah sering menasihati, namun Rizky tak mau mendengar. Rizky, sampai kapan kamu akan begini? Warung itu peninggalan bapakmu, jangan kau sia-siakan, keluh Bu Sulastri, ibu Rizky, pada suatu malam. Namun Rizky hanya menjawab cuek. Ah, ibu ini cerewet sekali. Aku tahu apa yang kulakukan. Perlahan, reputasi Rizky di desa mulai menurun. Dulu ia dikenal rajin dan pekerja keras, kini ia dicap sebagai pemuda malas dan pemboros. Orang-orang mulai membanding-bandingkan dirinya denganku, Rahma, yang kini justru semakin mandiri. Mbak Rahma saja sekarang sukses dengan kue-kuenya, kok Mas Rizky malah begini? Bisik beberapa tetangga di depan rumah Rizky. Komentar-komentar itu mulai membuat Rizky merasa tak nyaman. Beberapa teman Rizky yang dulu sering menemaninya nongkrong, kini mulai menjauh. Mereka merasa Rizky terlalu sering berutang, atau terlalu banyak mengeluh tanpa mau berusaha. Rizky pun mulai merasa kesepian, meskipun ia mencoba menyembunyikannya. Aku mendengar semua kabar itu dari Kirana. Awalnya aku merasa sedikit puas, seolah ini adalah karma atas perbuatannya padaku. Namun, lama-kelamaan, rasa itu berubah menjadi keprihatinan. Bagaimanapun, ia pernah menjadi suamiku, bagian dari masa laluku. Aku tidak ingin ia semakin terpuruk. Aku hanya berharap Rizky bisa menyadari kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar. Aku ingin ia bisa bangkit, sama sepertiku. Meskipun kami sudah tak lagi bersama, aku masih berharap yang terbaik untuknya. Bisikan dan fitnah memang menyakitkan, namun aku tak akan membiarkannya meruntuhkan semangatku. Aku akan terus berjalan, membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menang. Dan suatu hari nanti, semua orang akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Aku akan terus fokus pada dapur Rahma, pada pengembangan diri, dan pada kebahagiaan yang kini mulai kurasakan kembali. Seiring berjalannya waktu, roda kehidupan memang berputar. Jika dulu Rahma yang terpuruk, kini giliran Rizky yang merasakan pahitnya kenyataan. Warung sembako yang dulu ia kelola bersama Rahma kini benar-benar mati suri. Barang dagangan habis, modal menipis, dan tak ada lagi niat untuk mengembangkannya. Rizky mulai sering menghabiskan waktu di rumah, melamun, atau sekadar menonton televisi. Teman-temannya yang dulu setia menemaninya nongkrong, kini sudah punya kesibukan masing-masing. Beberapa bahkan terang-terangan menghindarinya karena Rizky sering meminjam uang dan sulit mengembalikannya. Ibu Rizky, Bu Sulastri, semakin prihatin melihat kondisi anaknya. Setiap hari, ia menasihati, membujuk agar Rizky mau mencari pekerjaan atau membuka kembali warungnya. Namun Rizky hanya menanggapinya dengan malas. Nanti saja, Bu, aku masih pusing. Keadaan finansial keluarga Rizky juga mulai terganggu. Uang pensiunan ayahnya yang tidak seberapa, harus diputar otak untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ditambah lagi dengan gaya hidup Rizky yang boros. Tagihan listrik dan air mulai menumpuk. Suatu sore, saat Rizky sedang duduk termenung di teras, ia melihat mobil bak terbuka milik seorang kenalan lewat di depan rumah. Mobil itu mengangkut tumpukan kardus bertuliskan, Dapur Rahma. Jantungnya berdesir. Ia teringat cerita ibu-ibu arisan tentang Rahma yang kini sukses dengan usaha kuenya. Ia juga mendengar kabar dari teman-temannya bahwa kue buatan Rahma sangat laris,
bahkan sudah dikirim keluar desa. Ada rasa iri yang menusuk, tapi juga terselip sedikit kekaguman. Rahma memang pekerja keras, gumamnya pelan. Dulu dia yang selalu mengurus warung, aku hanya membantu seadanya. Penyesalan mulai merayap di hatinya. Ia ingat bagaimana Rahma selalu semangat menata barang, menghitung laba, dan melayani pembeli dengan ramah. Kini, warung itu kosong melompong. Ia telah menghancurkan apa yang dulu mereka bangun bersama. Ia juga ingat bagaimana Rahma selalu menyiapkan sarapan, merapikan pakaiannya, dan tersenyum setiap kali ia pulang kerja. Semua kebaikan Rahma kini terasa begitu berharga setelah ia kehilangannya. Rizky mulai membandingkan hidupnya sekarang dengan hidupnya saat masih bersama Rahma. Dulu, ia selalu punya makanan di meja, pakaian bersih, dan rumah yang rapi. Kini, semuanya terasa berantakan. Ia merasa sangat kehilangan sosok Rahma. Mungkin aku memang sudah salah, bisiknya pada diri sendiri. Kata-kata itu terasa berat, namun jujur. Ia mulai menyadari bahwa ia telah membuang berlian demi kerikil. Ia telah menyanyiakan seorang istri yang baik dan setia. Penyesalan itu semakin memuncak ketika suatu hari, ia mendengar Ibu Sulastri sedang berdebat dengan tetangga karena hutang. Ibu Sulastri terlihat begitu lelah dan sedih. Rizky merasa sangat bersalah. Ia yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga, kini justru menjadi beban. Ia mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya mendorongnya untuk menjatuhkan talakala itu? Ia mencoba mengingat-ingat, namun alasannya terasa kabur dan tidak masuk akal. Hanya ada emosi sesaat, rasa bosan, dan bisikan-bisikan dari teman-teman lamanya yang suka memprovokasi untuk mencari kesenangan baru. Hidup itu harus bebas, Rizky. Jangan terikat terus sama istri, kata salah satu temannya dulu. Ia menuruti omongan itu, tanpa berpikir panjang. Kini, kebebasan yang ia cari justru membawanya pada kehancuran. Rizky merasa bodoh, ceroboh, dan menyesal. Ia tahu, ia telah menyakiti Rahma begitu dalam. Dan kini, ia sendiri yang merasakan akibat dari perbuatannya. Ia berharap waktu bisa diputar kembali, agar ia bisa memperbaiki semua kesalahannya. Namun, itu tidak mungkin. Yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah menyesal. Penyesalan yang mendalam, yang menggerogoti hatinya setiap hari. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu, tapi ia tidak tahu harus memulai dari mana. Hanya satu hal yang jelas, ia sangat merindukan Rahma, dan ia ingin meminta maaf. Rasa rindu itu semakin menjadi-jadi. Sore itu, aku sedang mengantar pesanan kue ke sebuah acara pengajian di desa Mekarsari. Hatiku sedikit berdebar, karena ini adalah kali pertama aku kembali ke desa lamaku setelah berbulan-bulan. Aku mencoba menenangkan diri, mengingatkan bahwa aku kesini untuk bekerja, bukan untuk kenangan masa lalu. Dengan motor metik kesayanganku yang kini sudah kupasangi keranjang besar di belakang, aku melaju perlahan melewati jalanan desa. Banyak wajah-wajah familiar yang kulihat, dan beberapa di antaranya menatapku dengan tatapan penasaran. Aku membalas senyuman mereka, mencoba menunjukkan bahwa aku baik-baik saja. Saat aku memarkirkan motor di halaman masjid, tiba-tiba aku melihat seseorang sedang duduk termenung di bangku panjang di bawah pohon mangga di seberang jalan. Punggungnya familiar. Jantungku berdesir lebih kencang. Itu Rizky. Ia tampak sangat berbeda dari Rizky yang kukenal dulu. Rambutnya sedikit acak-acakan, pakaiannya agak lusuh, dan wajahnya terlihat lebih kurus. Tatapannya kosong, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Aku merasa sedikit terkejut melihat perubahannya. Aku ingin menghindar, berpura-pura tidak melihatnya. Namun, entah kenapa kakiku terasa berat untuk melangkah. Sebagian dari diriku ingin tahu apa yang terjadi padanya. Sebagian lagi masih menyimpan luka yang dalam. Tiba-tiba, ia mengangkat kepalanya, dan pandangan kami bertemu. Mata Rizky melebar,
menunjukkan keterkejutan yang nyata. Ia menatapku tanpa berkedip, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Aku menatap balik, mencoba menahan emosi yang mulai bergejolak. Waktu seolah berhenti. Hanya kami berdua, saling menatap dalam keheningan yang canggung. Aku mengenakan gamis sederhana berwarna hijau sage, dipadukan dengan hijab senada. Kini aku merasa lebih percaya diri, lebih mandiri, dan lebih tenang. Aku bukan lagi Rahma yang dulu menangisinya. Rizky bangkit dari duduknya, perlahan melangkahkan kaki mendekatiku. Wajahnya menunjukkan ekspresi campur aduk, penyesalan, kerinduan, dan mungkin juga sedikit malu. Aku masih berdiri di samping motor, menunggu apa yang akan ia lakukan. Rahma. Suaranya terdengar parau, sangat berbeda dari nada dinginnya saat menjatuhkan talak dulu. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya lurus. Aku ingin mendengar apa yang akan ia katakan. Ia berhenti beberapa langkah di depanku. Matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Kamu terlihat baik-baik saja, katanya, hampir seperti bisikan. Aku hanya tersenyum tipis. Alhamdulillah. Keheningan kembali menyelimuti kami. Aku bisa merasakan tatapan mata Rizky yang terus mengamatiku, dari hijabku hingga ke tanganku yang menggenggam tas pesanan kue. Aku tahu ia melihat perubahanku, melihat kemandirian yang kini terpancar dariku. Aku minta maaf, ucap Rizky akhirnya, suaranya sedikit bergetar. Kalimat itu keluar begitu saja, seperti beban berat yang akhirnya terangkat dari dadanya. Aku mengerutkan kening, menunggu kelanjutan kalimatnya. Ia tak melanjutkan, hanya menundukkan kepala, seolah tak sanggup menatap mataku. Aku melihat kepalanya yang sedikit beruban di sisi pelipis, dan kerutan di wajahnya yang dulu tak ada. Waktu telah mengubah kami berdua. Aku tahu permintaan maaf itu tulus, setidaknya dari nada suaranya. Namun, luka di hatiku masih terlalu dalam. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkannya begitu saja. Aku harus pergi, tugasku mengantar pesanan kue masih menanti. Aku harus mengantar pesanan. Rizky, kataku datar, mencoba memecah keheningan. Aku naik ke atas motor, menyalakan mesinnya. Rizky mengangkat kepalanya, mencoba mengatakan sesuatu, namun aku tak memberinya kesempatan. Aku melambaikan tangan kecil ke arahnya, lantas melaju pergi. Meninggalkan Rizky yang masih terpaku di tempat, menatap punggungku yang perlahan menjauh. Pertemuan tak terduga itu meninggalkan jejak di hatiku, jejak yang mungkin akan mengubah segalanya. Pertemuan singkat dengan Rizky di Desa Mekarsari meninggalkan banyak tanya di benakku. Wajah penuh penyesalan dan bisikan permintaan maafnya terus menghantui pikiranku. Sejak saat itu, aku mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi padanya, dan apa alasan sebenarnya di balik talak mendadak itu. Kirana, yang kini sesekali berbelanja ke pasar di Desa Mekarsari, memberiku beberapa informasi. Ia bercerita bahwa setelah kami berpisah, Rizky sempat terjerumus pergaulan yang kurang baik. Ia berteman dengan sekelompok pemuda yang gemar berjudi dan berfoya-foya. Katanya, mereka sering menghasut Rizky, bilang kalau kamu terlalu mengekang. Rahma bilang kalau dia harus merasakan kebebasan, jelas Kirana suatu sore. Mereka juga sering meminjam uang padanya, dan Rizky jadi terpaksa ikut judi untuk menutupi utangnya. Jantungku terasa diremas. Jadi, itu alasannya? Rizky terpengaruh oleh teman-teman yang salah? Emosiku bergejolak. Marah, karena ia terlalu bodoh dan mudah terpengaruh. Sedih, karena ia sampai hati menghancurkan rumah tangga kami demi hal seperti itu. Namun, Kirana melanjutkan ceritanya. Ada satu orang yang paling berpengaruh, namanya Jaka. Jaka adalah teman lama Rizky yang dikenal licik dan pandai memanipulasi. Jakalah yang paling sering memprovokasi Rizky untuk menjatuhkan talak padaku. Jaka bilang, kamu hanya akan jadi beban.
Bilang kalau Rizky bisa mendapatkan wanita yang lebih cantik dan kaya jika dia bebas. Tutur Kirana dengan nada geram. Ia bahkan sering meminjamkan uang dalam jumlah besar, lalu menekan Rizky agar cepat mengembalikan, sehingga Rizky terpaksa mencari uang dengan cara yang salah. Kini, semuanya menjadi jelas. Rizky bukan sepenuhnya jahat. Ia hanya tersesat dan termakan hasutan. Ia terjerat dalam lingkaran setan utang dan janji-janji palsu dari teman-teman yang salah. Mungkin, saat itu ia merasa tertekan, putus asa, dan satu-satunya jalan keluar yang ia pikirkan adalah membebaskan diri dari beban rumah tangga, seperti yang disarankan Jaka. Rasa kasihan mulai menyelimuti hatiku, menggeser sedikit demi sedikit rasa sakit yang mengendap. Aku tahu, ia telah membuat kesalahan besar, tapi kini ia sendiri yang menanggung akibatnya. Ia kehilangan segalanya, istri, warung, reputasi, bahkan teman-teman baiknya. Beberapa hari kemudian, kebenaran tentang Jaka terbongkar. Jaka ditangkap polisi karena kasus penipuan dan utang piutang. Ternyata, bukan hanya Rizky yang menjadi korbannya, tapi juga beberapa warga desa lain. Kabar itu membuat seluruh desa Mekarsari heboh. Mendengar kabar itu, Rizky seolah tersentak dari tidurnya. Ia akhirnya menyadari betapa bodohnya ia telah mempercayai Jaka. Ia melihat bagaimana Jaka menjerumuskannya, menghancurkan hidupnya pelan-pelan. Penyesalannya semakin menjadi-jadi. Ibu Sulastri yang selama ini hanya bisa bersabar, kini akhirnya bisa memahami mengapa Rizky tiba-tiba berubah. Ia memeluk anaknya, menangis bersama, mencoba memberi dukungan. "Kamu harus kuat, Nak. Kita perbaiki semuanya pelan-pelan," kata Bu Sulastri. Rizky pun mulai membuka diri kepada ibunya, menceritakan semua beban yang selama ini ia pikul. Ia mengakui kesalahannya, mengakui kebodohannya, dan mengakui bahwa ia sangat menyesal telah menjatuhkan talak padaku. Ia bahkan mendatangi ayah dan ibu Sulastri untuk meminta maaf atas perlakuannya padaku. Ayah dan ibu Sulastri tentu saja marah. Namun melihat penyesalan Rizky yang begitu dalam, mereka akhirnya sedikit melunak. Kisah tentang bagaimana Rizky terjerumus dan akhirnya menyadari kesalahannya mulai menyebar. Bisikan-bisikan fitnah tentangku pun perlahan menghilang, digantikan oleh simpati pada Rizky dan kekaguman pada ketabahan diriku. Tabir masa lalu akhirnya terkuak. Semua pertanyaan yang selama ini menghantuiku terjawab sudah. Kini, aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan ini adalah awal dari babak baru, bukan hanya untukku, tapi juga untuk Rizky. Setelah semua kebenaran terungkap, Rizky memberanikan diri untuk menemuiku. Ia datang ke rumah orang tuaku di desa Sukamakmur. Aku sedang membantu ibu di dapur saat ayah memanggilku. Jantungku berdebar kencang saat melihat Rizky duduk di ruang tamu, ditemani ayah dan ibu. Wajah Rizky terlihat tegang, matanya sembab, dan ia menunduk dalam. Setelah beberapa saat hening, ia mengangkat kepala, menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. "Rahma, aku datang untuk meminta maaf," ucapnya lirih. Ia mulai bercerita, menjelaskan semua yang telah terjadi, bagaimana ia terjerumus oleh Jaka dan bagaimana ia akhirnya menyadari kesalahannya. Suaranya bergetar, dan air mata menetes di pipinya. Aku mendengarkan dengan seksama, hatiku dipenuhi perasaan campur aduk. Aku tahu, aku sudah membuat kesalahan besar. Aku sudah menyakitimu begitu dalam, katanya lagi, suaranya semakin parau. Aku tidak pantas mendapatkan maafmu, tapi aku mohon, Rahma, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Ayah dan ibu menatapku, memberikan isyarat agar aku merespons. Aku menghela napas panjang. Luka itu memang masih ada. Namun melihat penyesalan Rizky yang begitu tulus, aku merasa sedikit melunak. "Maafkan aku, Rizky. Tapi semua ini tidak semudah itu," kataku pelan. "Luka yang kau torehkan terlalu dalam. Aku butuh waktu." Rizky mengangguk paham.
Aku mengerti, Rahma. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan membuktikan bahwa aku benar-benar berubah, bahwa aku pantas mendapatkan kepercayaanmu lagi. Sejak hari itu, Rizky mulai melakukan berbagai upaya untuk membuktikan kesungguhannya. Ia tidak lagi nongkrong dengan teman-teman lamanya. Ia mulai mencari pekerjaan serabutan di desa, apa saja yang penting halal dan bisa menghasilkan uang. Ia juga membantu ibunya merapikan warung sembako yang dulu terbengkalai. Setiap sore, ia selalu datang ke rumah orang tuaku. Tidak langsung menemuiku, tapi membantu ayah di kebun, memperbaiki atap yang bocor, atau sekadar berbincang dengan ibu. Ia berusaha mendekati keluargaku, menunjukkan bahwa ia benar-benar ingin berubah. Awalnya aku masih menjaga jarak. Aku mengujinya, melihat apakah penyesalannya itu hanya sesaat atau memang tulus dari hati. Aku tidak ingin kembali terluka untuk kedua kalinya. Suatu hari, dapur Rahma mendapatkan pesanan kue dalam jumlah besar untuk acara pernikahan di desa tetangga. Aku kewalahan. Rizky mendengar kabar itu dari ayah. Tanpa diminta, ia datang dan menawarkan diri untuk membantu. Aku akan membantumu, Rahma. Aku bisa membantu mengantar atau mengangkat barang-barang berat, katanya dengan sungguh-sungguh. Aku sempat ragu, namun melihat kesungguhannya, aku akhirnya mengizinkannya. Ia bekerja dengan sangat cekatan. Mengantar pesanan ke sana kemari, membantu mengangkat kardus-kardus kue, bahkan membantu mencuci peralatan dapur. Ia tak mengeluh sedikitpun, meskipun terlihat sangat lelah. Aku melihat keringat membanjiri wajahnya, namun ia tetap tersenyum. Melihat Rizky yang sekarang, hatiku mulai bergetar. Ia benar-benar berbeda. Ia menjadi lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, dan lebih sabar. Aku melihat kesungguhan yang luar biasa dalam setiap tindakannya. Beberapa warga desa yang melihat Rizky membantuku, mulai berbisik-bisik positif. Lihat Mas Rizky sekarang, sudah berubah total. Sepertinya dia benar-benar menyesal ya, Rahma. Bisikan-bisikan itu kini bernada dukungan, bukan lagi fitnah. Rizky tidak hanya berusaha membuktikan pada diriku, tapi juga pada seluruh desa bahwa ia telah bertransformasi. Ia mulai aktif di kegiatan-kegiatan masjid, membantu membersihkan lingkungan, dan bergaul dengan orang-orang yang lebih positif. Perjuangannya itu tidak sia-sia. Perlahan, hatiku yang keras mulai melunak. Dinding-dinding pertahanan yang kubangun tinggi-tinggi, mulai runtuh sedikit demi sedikit. Aku melihat ketulusan di matanya, dan aku mulai percaya bahwa ia memang pantas mendapatkan kesempatan kedua. Meskipun begitu, aku masih belum memberikan jawaban pasti. Aku ingin melihat sejauh mana ia akan berjuang. Aku ingin ia benar-benar yakin, dan aku juga ingin yakin sepenuhnya. Pembuktian ini masih harus terus berlanjut. 1 tahun berlalu sejak Rizky menjatuhkan talak padaku. 1 tahun pula ia berjuang untuk membuktikan penyesalan dan perubahannya. Dapur Rahma kini semakin maju, bahkan sudah memiliki 2 karyawan dari desa sebelah. Aku sendiri sudah jauh lebih kuat, mandiri, dan bahagia. Rizky, ia juga sudah bangkit. Warung sembako peninggalan ayahnya sudah ia buka kembali, dikelola dengan lebih baik dan penuh tanggung jawab. Ia kini menjadi sosok yang dihormati di desa Mekarsari, dikenal sebagai pemuda yang ulet dan pekerja keras. Hubungan kami, meskipun belum kembali seperti dulu, kini sudah jauh lebih baik. Kami sering bertemu dalam acara-acara desa, atau saat ia mengantar barang dagangan ke toko kelontong di dekat rumahku. Kami bisa berbincang santai, tanpa ada lagi kecanggungan. Namun, ada satu hal yang belum terucap. Rizky masih belum menyerah untuk mendapatkan hatiku kembali. Setiap kali bertemu, tatapan matanya selalu memohon, mengisyaratkan kerinduan yang mendalam. Suatu sore yang tenang, saat senja mulai menyelimuti desa Sukamakmur, Rizky datang ke rumah. Kali ini ia datang sendiri, tanpa ayah dan ibu. Ia terlihat rapi,
mengenakan kemeja batik yang dulu sering ia pakai saat kami masih bersama. Aku menemuinya di ruang tamu. Udara terasa tegang, namun ada kehangatan yang berbeda. Rizky menatapku lurus, matanya memancarkan ketulusan yang tak tergoyahkan. "Rahma," ucapnya, suaranya pelan namun penuh keyakinan. "Aku tahu, 1 tahun ini mungkin tidak cukup untuk menghapus semua luka yang kubuat. Tapi aku bersumpah, aku sudah benar-benar berubah." Ia kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Bukan perhiasan, tapi sebuah surat. "Ini adalah surat talak yang dulu kujatuhkan padamu. Aku menyimpannya, Rahma, sebagai pengingat betapa bodohnya aku kala itu. Aku ingin kau tahu, aku tidak pernah benar-benar menjatuhkan talak padamu di hatiku. Aku selalu merindukanmu, Rahma. Setiap hari, setiap jam." Lanjutnya, matanya berkaca-kaca. "Aku datang ke sini bukan hanya untuk meminta maaf, tapi juga untuk memohon kesempatan kedua." Ia bangkit dari duduknya, lalu perlahan berlutut di hadapanku. Jantungku berdebar sangat kencang. Ini adalah kali pertama ia melakukan hal seperti ini. Matanya menatapku penuh harap, memohon ampunan. "Rahma," bisiknya lagi, suaranya bergetar. "Aku bersujud di hadapanmu. Aku mohon, maafkan aku. Beri aku 1 kesempatan lagi untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi suami yang lebih baik, imam yang bisa membimbingmu ke surga." Air mataku menetes. Bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata keharuan. Aku melihat ketulusan yang luar biasa dalam dirinya. Aku melihat seorang pria yang benar-benar menyesali kesalahannya, seorang pria yang telah berjuang keras untuk berubah. Aku teringat semua penderitaanku, semua air mataku, semua malam tanpa tidur. Namun, aku juga teringat akan sabar dan ketabahan yang telah Allah berikan kepadaku. Aku teringat akan kekuatan yang kutemukan dalam diriku. Dan aku melihat Rizky, yang kini bersujud di hadapanku, dengan hijabku yang menutupi aurat. Aku merasa sangat kuat. Aku tidak lagi takut terluka. Aku tahu, Allah selalu bersamaku. Aku mengulurkan tanganku, menyentuh pundaknya perlahan. Ia mengangkat kepala, menatapku penuh tanya. "Bangunlah, Rizky," kataku lembut, sambil tersenyum. "Allah Maha Pemaaf. Mengapa aku tidak?" Senyum lega terpancar di wajah Rizky. Ia bangkit, berdiri di depanku, air mata kebahagiaan membasahi pipinya. Aku tahu, ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari babak baru. Babak di mana kami akan belajar membangun kembali kepercayaan, memaafkan, dan mencintai dengan lebih baik. Di desa Sukamakmur yang tenang itu, di bawah langit senja yang memerah, aku menemukan kembali cintaku. Bukan cinta yang sama seperti dulu, tapi cinta yang telah melewati badai, tumbuh lebih kuat, dan kini siap untuk kembali dirajut dengan benang-benang kesabaran dan keikhlasan. Ya, ia telah bersujud di hadapanku. Dan aku, Rahma, dengan hijabku yang membingkai wajah, telah memberinya kesempatan.